Selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Sekolah terakreditasi A atau unggulan yang berlokasi di Jalan Gempol, Banyuning, Singaraja, Bali. Sebagai sekolah kejuruan di bidang keahlian teknologi dan rekayasa, serta teknologi informasi dan komunikasi dengan 10 jurusan yang berkompeten. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar mengutak-atik sebuah rice cooker. Apa sih ada di dalamnya? Kemudian bagaimana cara kerjanya? Kemudian permasalahannya apa? Kemudian salah satunya kalian yang didapatkan permasalahannya, kemudian kalian pecahkan sehingga dari rice cooker yang rusak kemudian menjadi bagus kembali dan bisa digunakan untuk menghangatkan ataupun memasak si baik. Apakah semua hadir di sini hari ini? Siap, semua hadir. Baca dulu. Setelah pembelajaran nanti, sistem penilaian Pak akan ambil juga dari aktivitas kalian, kemudian dari sikapnya, kemudian juga dari keaktifannya. Kalian bisa mengajukan pertanyaan, hal-hal yang sekiranya kalian belum pahami. Kita akan bahas bersama di kelas ini. Metode pembelajaran kali ini, hari ini adalah kita gunakan modelnya itu project based learning. Jadi kalian belajar berbasis project. Jadi kalian bisa belajar untuk menghasilkan sebuah karya, baik berupa alat ataupun berupa jasa. Kemudian media yang kita gunakan adalah sebuah rice cooker. Kemudian alatnya adalah perlengkapan apometer, kemudian tang potong dan obeng plus dan minus. Kemudian bahannya adalah sebuah rice cooker. Bisa kita awali buat kelompok dulu, satu orang bikin dari kelompoknya. Kita pakai kelompok satu kelompok dulu. Silakan, 3 orang dulu. 1, 2, 3, bisa. Sip. Baik. Ini apa namanya? Rice cooker. Pernah nggak kalian temukan, kalau di rumah punya nggak? Pasti punya. Punya. Ada yang tidak? Pernah nggak kalian kalau pas buka
mau ambil nasi, kadang-kadang kalian lihat nasinya kering. Kering. Kemudian bisa juga kalian pas buka nasinya itu gimana? Basah. Air. Bisa dimakan nggak? Tidak. Kalau dia kering bisa dimakan? Tidak. Keras. Baik. Nah, itu adalah salah satu jenis permasalahan yang bisa kalian temukan di rice cooker itu. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, seandainya kalian menemukan rice cooker di rumah kalian seperti itu, dibongkar, kemudian dianalisis kerusakannya, apa lagi? Kalau kalian memperbaikinya, berarti kalian harus mengetahui apa? Kemudian cara Memperbaikinya. cara kerjanya. Baik, berarti kalian harus mengetahui cara kerjanya, fungsinya, kemudian kerusakannya. Baik, kan disiapkan alat dan bahannya. Kemudian apa lagi? Membaca K3 pada resiko. Silahkan dilihat dulu. Dilihat, kemudian dibalik. Dilihatnya silahkan diamati. Nah, kemudian langkah berikutnya, Mengidentifikasi masalah. silakan apa saja permasalahan yang kemudian bisa ditentukan, silakan dicatat. Sampai di mana tadi? Mengidentifikasi masalah. Sudah dicatat belum? Sudah. Ada berapa masalah yang kalian temukan di sana? Kami menemukan 2 masalah. Apa saja? Yang pertama itu nasi menjadi kering, yang kedua itu nasi menjadi basah sehingga mengakibatkan nasi menjadi basi. Kalau seperti itu, kira-kira bagian mananya, apanya? Menurut saya itu antara dengan panasnya yang panas atau mungkin karena embun yang berasal dari pengangkatan penetes. Pemanas itu kan bisa dikontrol. Kalau pengontrolnya itu apa namanya? Sensor. Sensornya, betul. Berarti yang kalian curigai di sana adalah Sensor. sensor. Baik. Nah, di sana terdapat apa namanya? Kata kunci sensor. Sensor apa? Sensor suhu atau sensor apa? Panas. Apa namanya? Termostat. Termostat. Baik. Jadi kalian curigai di sana adalah Termostat. Baik, kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga adalah penyusunan jadwal pengerjaan perbaikan dari rice cooker ini. Yang kalian lakukan di sini adalah jadwal ataupun estimasi waktu yang kalian butuhkan untuk melakukan perbaikan ini. Kira-kira kalau kalian buka ini, waktunya berapa menit? Jam. Terlalu banyak. 3 menit? 2 menit cukup nggak? Cukup, 2 menit cukup, silahkan ditulis di sini. Silahkan tulis kalian penyusunan jadwalnya. Berarti langsung melakukan eksekusi, memperbaiki. Silahkan dilihat dulu. Kita cek dulu mana bagian sekrupnya. Ini saja dulu, paling bawah. Tidak ada. Tapi langsung bisa dibuka. Kedua, ini. Sama dengan ada. Silahkan dibuka. Gimana caranya membukanya? Kita identifikasi dulu. Ini adalah saklar. Saklar. Kemudian ini adalah pemanas di samping. Kemudian ini adalah termostat. Ya. Termostat ya. Kemudian
ditutup ini, di atas ini ada top heater istilahnya, panas tutup. Yang kalian lakukan catat di sini sekarang adalah satu pengukuran pemanas cooknya, pemanas cook. Kemudian yang kedua pemanas samping. Kemudian pengukuran termostat. Baik, kemudian pengukuran saklar. Silakan identifikasi. Ukur apa lagi? Ini ada fuse, thermofuse. Ukuran, silakan dicek pakai ring ohmmeter sudah, dan silakan dipastikan saklarnya bekerja atau tidak. Satu di sini, bebas saja satu di sini, salah satu di bagian unjuk nggak dia? Nol biasanya. Ya, ini maka coba diturunkan ini. Sambil temannya turunkan. Kamu ukur. Nah, ini sudah. Kita pakai alarm. Salah satu. Nah, berarti saklar bagus. Lepas lagi, terus salah satu. Nah, bagus. Saklarnya bagus. Checklist, kasih checklist. Bagus. Panas Scoop. Nah, yang mana? Ini ya, coba. keduanya mana ya? Ya. Kita pakai apa? Ohmmeter ya, ohmmeter. Bisa melangkap? Nggak usah. Bagus. Biasanya sekitar 100 atau sampai dengan 200 ohm. 129 sampai 200 Berarti kalau mau lebih 200 sama berarti Manasnya lemot dia. Kemudian apalagi yang diukur? Pemanas Dicek samping. pemanas samping. Mana? oke. Kita cari konektornya di mana? Ini satu. Kemudian Dekatan termostatnya. ya. Saya perlu sampai dengan 600. Ini masuk lah. Bisa juga. coba. Berarti ya benar. Solusinya bagus ya. Ya, Mas. Kemudian apa lagi? Termostat. Termostat. Nah, sekarang termostat. Wah, nggak nyambung. Nggak nyambung. Aku udah bukan. Ya, berarti karena kali saja kalau memang nah, termostatnya nggak ada. Kemudian yang satu di bawah termofuse ini nih termofuse. Coba dicek lagi. Bagaimana? Nih Di dalam, ini dengan Ini dengan yang ini. apakah mau nol ya? Oh ya, berarti
Bagus. Berarti yang kalian temukan masalahnya di sana adalah termostat. Silahkan dibongkar termostatnya. Kita ganti dengan yang baru. Bukanya yang mana? Pakai obeng yang panjang ada nggak? Panjang. Enaknya mana? Ada. Tartalika cara gini limited dia so limit itu tamangnya tuh dia so limit anjing Ini Pak. itu Cek lagi. kayak gitu Oh ya. ada 8 Bisa. Enak. Baik. Kita baik. Kita sudah ketemu permasalahannya. Sekarang kita masuk ke fase kelima, menuju proses dan hasil kerja. Jadi kalian silahkan lakukan penggantian spare partnya. Sudah diberikan belum? Sudah. Ini yang baru ya? ya Baik, silahkan dicoba diganti. Setelah diganti, kemudian kalian cek secara menyeluruh rangkaiannya apakah baik atau bagus. Kemudian kita coba lakukan pengujian dengan memberikan aliran listrik. Silakan dilakukan pemasangannya. termostat yang sensor suhu tidak bisa bekerja, otomatis kita baru bisa mendeteksi panas dan jadi sehingga sistem kontrol akan terus mendeteksi nanti bisa diprediksi bisa ada perintah bahwa itu disebutkan Kalau nggak bisa, buka dulu ya pasang. Pasang dulu ini. Masuknya sini. Santai. Tadi masih. Baik, pada saat ini kita masuk ke fase kelima, yaitu pengujian hasil praktek kalian. Silahkan diukur kembali, pastikan bahwa sistem dari rice cooker ini berjalan normal seperti biasanya. Berarti semua dicatat. Cek saklarnya masuk nggak? Sama. Ini. Bagus. Kemudian gambarnya bagus. Kemudian fuse-nya pakai basar juga. Ya.
bagus. Kemudian termostat sekarang bagus. Kemudian pemanas pakai termometernya. Pemanas samping. Ya, bagus. Kemudian secara keseluruhan sistemnya cek. Ini posisi uang apa? Posisi uang coba. Posisi merah uang. Coba dicek lagi. Cek sekarang. Posisi uang turun ya. Benar. Benar. Cek lagi. Silakan dipegangin. Pasar benar? Enggak, bukan. Ometer, ya ometer benar. Cek berapa? Ya. 0,68 kilo. 0,68 kilo. 600 ya benar. Kemudian sekarang bagian kupnya dipencet, diukur sekarang berapa? Posisi kup. Tidak digoyang lah. Bisa digoyang. Berapa? Terus jalan dong. Sekarang tes fungsi. Sekarang pasang di cover decknya. Paskan mana ini powernya masuk di sini dia. Paskan. Kemudian ini juga. Ini pasang. Memang ada ini. Bentar. Kemudian ini tandanya di sini. Oh, letakkan gila. Woi, salah. Ini konin nih. Ini masuk ini salah ini. Ini belum, Pak. Ini enggak usah dibahas. Bersihlah. Mukanya mana? Kita lakukan uji fungsi sekarang. Apakah skuter yang kalian perbaiki sudah bagus apa belum? Silahkan dicoba. Masukkan stikernya. On-kan. Baik. Oke. Jadi untuk uamnya sudah menyala. Kemudian kopnya sekarang coba ditekan turun. Oke, menyala. Silakan cek. Sekarang kita cek panasnya di sini. Kalau dibuka. Hati-hati, langsung disentuh. Panas nggak? Dikit. Ah, sampingnya panas nggak? Hangat nggak? Bagian bawah. Topnya hangat nggak?
Dikit. Dikit ya. Berarti receiver yang kalian perbaiki berfungsi dengan Baik. Baik, silakan untuk display hasil karya atau presentasikan. Silakan dilaporkan hasil pekerjaannya dalam bentuk presentasi. Silakan ke depan dipresentasikan. Presentasikan dari hasil perbaikan receiver. Dari yang pertama, kita menganalisis kerusakan di bagian rice cooker. Pertama, masalahnya nasi menjadi kering, kedua nasi menjadi basah dan menyebabkan basi. Di sini kami menjalankan hasil praktek kami. Yang pertama itu membuka cover bag sekitar 2 menit, kemudian menganalisis rangkaian rice cooker sekitar 5 menit, lalu mengukur komponen 2 menit, lalu mengganti komponen 2 menit. Kemudian kami membaca diagram rangkaian sekitar 2 menit. Lalu kami juga mengukur komponen-komponen yang terdapat pada rice cooker. Yang pertama kami mengukur pemanas cup, lalu mengukur pemanas samping, lalu mengukur termostat, mengukur saklar, dan juga mengukur termostat, termofase, termofuse. Dari hasil pengukuran, Jadi dari hasil pengukuran tersebut kami mendapatkan permasalahan yaitu pada bagian termostat. Mendapatkan datanya bahwa komponen yang mengalami kerusakan yaitu berada pada bagian termostat. dan komponen yang lain hasil pengukurannya bagaimana? Dan komponen yang lain tidak mengalami kerusakan atau kondisinya masih bagus. Coba diuraikan nilai-nilainya dan Ya, untuk pengukuran pemanas cup kami mendapatkan nilai sekitar 100 sampai 200 ohm. Yang kedua yaitu pengukuran pemanas samping kami mendapatkan hasil yaitu 400 sampai 700 ohm. Yang ketiga itu pengukuran termostat. Ya, kami tidak mendapatkan hasil yang seharusnya yaitu 0. Yang keempat yaitu pengukuran saklar kami mendapatkan hasil yaitu 0. Yang kelima itu kami melakukan pengukuran termofuse dan kami mendapatkan hasil yaitu 0. 0 apa? 0 ohm. Hasil perbaikannya bagaimana? Setelah dicoba? Jadi hasil perbaikan tersebut yaitu kami mengganti pada bagian termostat dan kami sudah mendapatkan hasil pada bagian termostat sudah menunjukkan angka 0. 0 apa? 0 ohm. Ya. Berarti mixernya sudah Berfungsi dengan baik. Nah, 10.000. Jadi untuk estimasi biayanya itu sebesar 30.000. 30.000. Baik, silakan tepuk tangan. Baik, itu adalah presentasi dari teman kalian kelompok 1 di mana dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dari menganalisa permasalahan sampai dengan menuntaskannya sehingga kondisi magic jar yang tadi rusak sekarang sudah bisa dipergunakan dengan harga total dari jasa servis dan alatnya mencapai berapa? 30.000 murah sekali. Jadi 30.000, 20.000 sebagai komponen, yang 10.000 masuk jasa. Mantap. Sudah baik. Yang perlu kalian tingkatkan kembali adalah cara bekerjanya. Jadi bagaimana kalian bekerja dengan rapi, kemudian bahan ataupun alat yang kalian gunakan itu tidak berserakan, kemudian ditempatkan secara rapi dan tidak mengganggu proses pengerjaan proyek kalian. Nah, itu. Kemudian kita upload lagi sekali
pada kelompok 1. Applian seperti kipas angin, kemudian blender, kemudian setrika. Bagi anak-anak yang memiliki peralatan tersebut di rumah yang rusak ataupun tidak rusak, silahkan dibawa ke sekolah, tidak apa. Kita belajar sama-sama. Kita akan belajar sama-sama sehingga kalian tahu ternyata seperti ini prinsip kerja, dan komponennya apa saja, kemudian penggunaannya bagaimana, alat rumah tangga yang kalian miliki di rumah. Baik. Ternyata kita sudah ada di penghujung waktu. Tidak kerasa pekerjaan belajar kita lulus proyek ini selesai. Ada yang bisa menyimpulkan? Salah satu, silakan. Kesimpulan saya dari apa yang saya pelajari hari ini, saya jadi mengetahui langkah-langkah dalam memperbaiki sesuatu. Dari rice cooker, dari mencari masalahnya, Mencari kerusakan, baru mencari kerusakannya, mengukur komponennya, mengganti dan memasang kembali casingnya, hingga dan juga melakukan pengujian. juga estimasi Biayanya. biaya. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, hari ini pembelajaran kita tutup, kita selesaikan dulu. Kemudian silakan sambung nanti dengan Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang para mesanti. SMK bisa. SMK